Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan Manakib? Semoga selalu dalam keadaan baik. Terima kasih telah bersedia mampir dan menonton video-video yang telah kami upload. Semoga bermanfaat. Kawan-kawan Manakib, kali ini kita akan membacakan salah satu daripada ulama Kalimantan bernama Syekh Abdul Hamid Abulung, mistikus Kalimantan. Sampai sekarang, belum ditemukan sejarawan yang menulis atau mencatat dengan jelas tentang riwayat hidup Syekh Abdul Hamid Abulung, atau yang dikenal juga dengan sebutan Datu Abulung. Diberi gelar dan dikenal dengan sebutan Datu Abulung karena ia tinggal dan dimakamkan di desa Abulung, Martapura. Namun, cerita yang didapatkan tentang hal ihwalnya ini hanya melalui penuturan atau cerita dari beberapa tokoh masyarakat yang dengar dari guru-guru atau orang-orang tua menceritakan kembali secara turun-menurun. Tidak ada catatan ataupun cerita yang jelas tentang asal-usul Syekh Abdul Hamid, baik tentang tempat dan tahun kelahirannya, silsilah keturunan, baik dari pihak bapak maupun ibu, keturunannya, tempatnya dibesarkan, tempat tinggal, dan tempat majelis pengajiannya, guru-guru dalam menuntut ilmu, kitab-kitab yang dipelajari maupun yang diajarkan, serta murid-murid yang pernah menimba ilmu kepadanya. Menurut salah satu hikayat yang diperoleh bahwa Abdul Hamid Abulung adalah memang orang Banua, seorang keturunan asli Banjar, namun tidak diketahui dengan jelas berasal dari kampung mana dan keturunan siapa. Hal ini disebabkan karena ia adalah orang yang suka berkelana. Konon, dari kecil, ia sudah meninggalkan kampung halaman dan orang tuanya untuk berkelana. Terdapat cerita yang masyhur dan tersebar di masyarakat sekarang bahwa Abdul Hamid Abulung adalah seorang yang mempunyai ilmu yang sangat tinggi di bidang ilmu tasawuf dan ilmu hakikat. Sampai-sampai bagi orang yang awam yang belum menguasai tingkatan-tingkatan ilmu tauhid dan tasawuf akan kebingungan mendengar penuturan-penuturan yang disampaikan dan dikeluarkan. Bahkan ada yang sampai mengatakan bahwa ia mengajarkan sekaligus menyebarkan satu paham yang menyesatkan. Padahal waktu itu masyarakat di sekitarnya masih lebih banyak yang awam daripada yang sudah banyak belajar tentang ilmu tasawuf dan ilmu hakikat. Ilmu yang diajarkan oleh Syekh Abdul Hamid Abulung kepada orang yang awam sangat berbeda dari pelajaran yang biasa dan telah dikenal masyarakat selama ini. Syekh Abdul Hamid mengajarkan dan memfatwakan bahwa tiada yang maujud hanya dia, tiada maujud lainnya, tiada aku melainkan dia, dia adalah aku adalah dia. Dalam pelajaran yang disampaikan Abdul Hamid juga diajarkan bahwa syariat yang diajarkan selama ini adalah kulit, belum sampai kepada isi, yaitu hakikat. Sedangkan pelajaran yang selama ini diyakini masyarakat umum adalah tiada yang berhak dan patut disembah hanya Allah. Allah adalah Khaliq dan selainnya adalah makhluk, tiada sekutu baginya. Dikisahkan ketika Sultan Tahlilullah bin Sultan Saidullah melihat keadaan syiar Islam mulai semarak, namun banyaknya orang yang mau menuntut ilmu agama Islam dan jumlah guru tidak sesuai dan tidak sebanding untuk mengajari mereka, maka atas saran guru-guru agama dan masyarakat saat itu untuk mengirimkan beberapa orang anak negeri untuk menuntut ilmu agama ke negeri Mekah dan Madinah dengan harapan kelak dapat memimpin dan mengajarkan ilmu keislaman dengan lebih mendalam yang didapatnya itu kepada masyarakat di negeri Banjar. Pada suatu saat diberangkatkanlah dua orang anak negeri, yaitu Muhammad Ashraf dan Abdul Hamid, untuk menuntut ilmu agar ke tanah Haramain dengan menumpang kapal laut. Di kota Makkah, ini ternyata ada juga pelajar yang sama berasal dari Borneo, Kalimantan, yaitu Muhammad Nafis. Menurut cerita, Abdul Hamid setibanya di tanah haram tidak berkumpul bersama para penuntut ilmu lainnya untuk menuntut ilmu kepada para ulama yang menetap atau sesekali berziarah dan berhaji di negeri itu. Namun, ia hanya berjalan dan terus berkelana serta mengembara untuk menemui pengajian-pengajian agama, majelis muzakarah, serta perkumpulan orang.
Dalam perjalanan itu, apabila bertemu dengan orang di suatu pengajian dan perkumpulan, ia akan bertanya kepada orang-orang tersebut, "Siapakah Tuhan Allah? Di manakah Tuhan Allah? Apa bedanya manusia dengan Tuhan Allah?" Pertanyaan inilah yang selalu ditanyakan Abdul Hamid kepada siapa saja yang ia temui dimanapun ia berada. Tidak ada catatan tentang guru-guru atau orang yang pernah Abdul Hamid temui untuk belajar atau bertanya tentang berbagai masalah agama, terutama tentang ilmu tasawuf dan ilmu tauhid. Suatu hari, Muhammad Arsyad bertemu dengan Abdul Hamid. Keduanya langsung berdiskusi masalah keagamaan. Kemudian, Abdul Hamid pergi lagi berkelana dan mengembara untuk mencari jawaban dari masalah-masalah yang masih mengganjal di pikirannya, yaitu tentang Allah, wahdatul wujud, yang mana menurut keyakinannya, orang yang mengetahui dan meyakini dengan betul ilmu tersebut, maka orang itu akan menjadi insan kamil atau manusia paripurna. Cerita demi cerita, akhirnya Abdul Hamid pun pulang ke kampung halaman. Namun tidak diketahui dengan jelas berapa tahun ia tinggal di Tanah Haram, juga tahun berapa ia kembali ke Tanah Banjar, karena kedatangannya tidak melapor ke kerajaan yang dulu mengirimnya. Syekh Abdul Hamid akhirnya membuka pengajian. Semaraklah bumi Banjar dengan para penuntut ilmu, namun ia banyak memberikan pengajian yang lebih menekankan pada tasawuf. Keyakinan masyarakat yang telah berurat dan berakar di dalam hati berdasarkan Alkitab dan Al-Sunnah yang menenteramkan dan mendamaikan masyarakat Banjar itu kemudian terasa terusik oleh ajaran Syekh Abdul Hamid Abulung yang menyatakan ajaran wahdatul wujud. Gemparlah masyarakat pada masa itu. Jadilah masalah ini sebuah perbantahan dan perselisihan. Paham wahdatul wujud ini sampailah ke telinga Sultan Tahmidullah. Ia segera bertukar pendapat dengan para ulama pada saat itu. Untuk mengadakan penyelidikan dan mendengar kabar tentang ajaran tersebut, maka Sultan memerintahkan Syekh Abdul Hamid dipanggil dan dihadirkan ke istana. Kemudian, ia mengutus 2 orang pegawai istana untuk menemui Syekh Abdul Hamid di rumahnya dan mengajarkan istana atas perintah Sultan. Sesampainya di rumah Syekh Abdul Hamid Abulung, utusan istana mengetuk pintu seraya memberi salam. "Assalamualaikum," ucap kedua utusan istana. "Waalaikumsalam. Mari masuk dan silakan duduk," kata Syekh Abdul Hamid. "Terima kasih," jawab keduanya, sambil masuk dan duduk di hadapan Syekh Abdul Hamid. "Ada keperluan apa kalian datang ke rumah ini?" tanya Syekh Abdul Hamid. "Begini Tuan, kami berdua diutus oleh Sultan datang ke rumah ini untuk mengundang Tuan agar hadir ke istana sekarang," kata kedua utusan Sultan tersebut. "Maaf saudara, di sini tidak ada Abdul Hamid. Di sini hanya ada Tuhan," jawab Syekh Abdul Hamid dengan mantap dan penuh wibawa. "Jadi bagaimana ini?" tanya kedua utusan tadi dengan perasaan bingung. "Katakan saja kepada Sultan bahwa di rumah ini tidak ada Abdul Hamid, yang ada hanya Tuhan," ucap Syekh Abdul Hamid. "Baiklah kalau begitu, akan kami katakan kepada Sultan seperti apa yang Tuan sarankan," kata kedua orang utusan istana sambil beranjak keluar dari rumah Syekh Abdul Hamid. Sesampai di istana, kedua orang utusan itu menyampaikan apa-apa yang mereka alami di rumah Syekh Abdul Hamid. Dan mereka menyampaikan apa-apa yang dikatakannya bahwa Syekh Abdul Hamid tidak ada dan yang ada hanya Tuhan. Mendengar jawaban tersebut, maka Sultan memerintahkan kedua orang utusannya kembali untuk memanggil dan mengundang Tuhan agar dapat berhadir ke istana. "Katakan kepadanya bahwa Tuhan dipanggil dan diundang ke istana oleh Sultan," perintah Sultan kepada kedua utusannya. Maka berangkatlah lagi kedua utusan istana itu ke rumah Syekh Abdul Hamid. Sesampai keduanya di kediaman Syekh Abdul Hamid, mereka kembali mengetuk pintu rumah Syekh Abdul Hamid. "Assalamualaikum." Keduanya mengucap salam. "Waalaikumsalam." Terdengar jawaban Syekh Abdul Hamid. "Apakah ada keperluan lagi sehingga kalian kembali dengan ke sini?" Lanjutnya, "Memang kami mempunyai keperluan yang amat sangat," sahut salah satu utusan. "Kami diperintahkan Sultan untuk memanggil Tuhan dan mengundangnya datang ke istana," sambung utusan tadi. "Tuhan tidak ada, yang ada hanya Abdul Hamid," jawab Syekh Abdul Hamid dengan tegas.
Jawaban Syekh Abdul Hamid yang tegas tersebut membuat kedua utusan sultan kebingungan dan kehilangan akal. Kali ini, kedua utusan harus kembali kecewa karena gagal menghadirkan Syekh Abdul Hamid Abulung ke istana disebabkan jawabannya yang menyatakan bahwa tidak ada Tuhan, yang ada hanya Abdul Hamid. Dari jawaban tersebut, timbullah masalah yang sangat pelik yang dihadapi Sultan. Sultan pun segera meminta pendapat para ulama. Setelah bermusyawarah pada para ulama, mendengar beberapa kesaksian dan meneliti serta menelaah beberapa kitab yang diperpegangi, akhirnya para ulama berkesimpulan bahwa yang disampaikan Syekh Abdul Hamid Abulung dapat menyesatkan keyakinan dan akidah masyarakat awam, dapat membawa kemusyrikan dan merusak tatanan kehidupan keagamaan. Setelah itu, Sultan mengambil keputusan, maka diperintahkanlah utusan untuk memanggil Syekh Abdul Hamid dengan perintah dan pesan siapapun yang ada, apakah Tuhan ataukah Abdul Hamid. Yang ada itulah yang dipanggil untuk datang ke istana. Utusan itu berangkat ke tempat Syekh Abdul Hamid untuk menyampaikan pesan dan perintah dari Sultan. Setibanya utusan Sultan tersebut di rumah tempat tinggal Syekh Abdul Hamid Abulung, ia mengetuk pintu seraya mengucapkan salam. Assalamualaikum. Utusan tadi mengucapkan salam. Waalaikumsalam. Terdengar jawaban dari dalam rumah. Mari masuk dan silakan duduk. Lanjut Syekh Abdul Hamid Abulung. Gerangan keperluan apa yang amat penting? Apakah lagi yang membuat kalian datang kembali ke rumah tinggalku ini sampai beberapa kali? Katanya bertanya. Kemudian para pengawal menjawab, kami diperintahkan Sultan untuk memanggil ke istana siapapun yang ada di sini, apakah Tuan ataupun Abdul Hamid. Kalau begitu, baiklah, silakan kalian lebih dahulu berangkat ke istana, sahut Syekh Abdul Hamid Abulung. Demi mendengar jawaban tersebut, dengan memohon kemaafan dan mengucapkan salam, utusan tersebut kembali ke istana. Ketika sampai di istana, dua utusan itu ingin menemui dan melapor kepada Sultan. Akan tetapi, alangkah terkejutnya utusan tersebut karena dilihatnya Syekh Abdul Hamid sudah berada di istana itu dan sedang bercakap-cakap dengan Sultan. Mereka pun hanya bisa diam dan mendengarkan pembicaraan Sultan dan tamunya, yaitu Syekh Abdul Hamid Abulung, dengan penuh rasa kagum dan takjub. Sultan menjelaskan maksudnya mengapa ia sampai memanggil ke istana. Sultan mengatakan bahwa masyarakat terusik dengan tersebar dan tersiarnya ajaran Syekh Abdul Hamid Abulung yang menyatakan bahwa ajaran yang selama ini diberikan, yaitu berupa tauhid dan syariat, hanyalah bagian luar atau ilmu kulit belaka, bukan ilmu yang sebenarnya yang harus dituntut untuk kesempurnaan hidup di dunia ini dan di akhirat kelak. Setelah kami bermusyawarah bersama para ulama di kerajaan ini, maka kami berkesimpulan bahwa atas dasar kepentingan keselamatan orang banyak dan tugas seorang pemimpin adalah untuk keselamatan akidah dan kemaslahatan rakyatnya, menolak kerusakan lebih dahulukan dari mendatangkan kebaikan, dan tugas seorang pemimpin terhadap rakyatnya dipusatkan untuk mendatangkan kebaikan. Saya sebagai sultan di kerajaan ini memutuskan untuk menyingkirkan atau membunuh Tuan Syekh Abdul Hamid Abulung, kata Sultan kepada Syekh Abdul Hamid. Bagaimana menurut Tuan Syekh? Sambung Sultan. Saya tidak akan merubah keyakinan saya, karena saya yakinnya bahwa apa yang saya ajarkan itu tidak sesat seperti yang disangkakan orang. Karena kemungkinan besar mereka belum memahami dan belum mengerti dengan ilmu yang saya ajarkan saat ini. Saya akan hadapi apapun resikonya atas apa yang telah saya lakukan, dan saya yakin, dan saya tidak akan mundur setapak dan sejengkal pun, walau berbagai ancaman dan hukuman yang akan ditimpakan kepada saya. Karena saya yakin, makhluk apapun yang ada di dunia ini tidak akan memberi bekas kepada saya, baik api, tanah, besi, air, dan makhluk lainnya. Jawabnya dengan tegas. Untuk menguji keyakinan serta kebenaran apa-apa yang Tuan Syekh ajarkan, sekaligus untuk menghukum Tuan, apakah Tuan bersedia untuk dihukum? Sedang bentuk hukumannya, Tuan akan saya masukkan ke dalam kerangkeng besi dan akan direndam di dalam air sampai ke dasar sungai. Bagaimana?
Tanya Sultan tentang ujian serta hukuman yang akan dijalani. Insya Allah, saya akan bersedia, jawab Syekh Abdul Hamid ringkas namun tegas. Kemudian Sultan memerintahkan kepada para punggawanya untuk membuat sebuah kerangka, yaitu kerangka besi yang sangat besar berukuran tubuh manusia yang akan dijadikan kurungan untuk membenamkan orang hukuman ke dalam air. Kemudian Syekh Abdul Hamid Abulung dimasukkan ke dalam kerangka yang terbuat dari besi tersebut, yang dibuat seukuran dengan tubuhnya, hanya cukup untuk berdiri. Dan bersama dengan kerangkeng itu, Syekh Abdul Hamid ditenggelamkan ke dasar sungai di Lok Buntar sekitar 15 km dari makamnya yang ada sekarang, yaitu desa Sungai Batang, Martapura. Syekh Abdul Hamid ditenggelamkan untuk beberapa hari. Bila tiba waktu sholat, ia keluar dari kurungan dan melakukan sholat di atas air. Selesai berdoa, ia kembali lagi ke dalam kerangkeng tanpa diketahui dari jalan mana ia masuk. Kemudian, sedikit demi sedikit bergerak turun bersama kerangkengnya, tenggelam ke dasar sungai dan hilang dari pandangan mata. Gemparlah masyarakat mendengar kejadian aneh itu, dan tak kala kemudian sampailah kabar itu ke telinga Sultan. Karena direndam di air, ia tidak mati. Maka Sultan memerintahkan punggawanya untuk mengangkat dan mengeluarkan Syekh Abdul Hamid Abulung dari kerangkeng. Kemudian membawanya ke istana untuk menemuinya. Namun sebelum Syekh Abdul Hamid datang ke istana, Sultan akan melakukan siasat untuk menjebaknya. Di perjalanan, dengan meletakkan perangkap di tempat Syekh Abdul Hamid lewat, saat ia melewati sebuah jalan, ia menginjak sebuah lubang yang di atasnya ditutupi dedaunan. Maka melesatlah sebilah tombak tajam menuju ke tubuhnya. Namun, tombak tajam tersebut berhenti di udara dan jatuh ke tanah, tepat di belakang tubuhnya tanpa diketahui. Tak lama kemudian, sampailah Syekh Abdul Hamid di hadapan Sultan di istana, dan ia mengatakan bahwa ia tidak dapat dibinasakan dengan alat dan benda apapun. Tuan Syekh, sekarang aku sadar bahwa ilmu yang engkau miliki itu memang benar adanya, dan orang yang mengatakan bahwa Tuan Syekh tidak mengerjakan sholat itu juga tidak benar. Setelah beberapa orang yang menyaksikan Tuan Syekh sholat setiap kali waktu sholat fardu tiba di atas kerangkeng yang terangkat ke atas permukaan air. Tetapi aku mohon pengertian Tuan Syekh untuk memahami keadaan masyarakat sekarang ini, sebab mereka masih banyak yang belum mengerti tentang ilmu yang diajarkan Tuan Syekh, sehingga mereka banyak yang menjadi bingung, bahkan menjadi sesat. Sedangkan ini semua adalah tanggung jawab saya sebagai Sultan di Kerajaan Banjar, ucap Sultan memohon pengertian Syekh Abdul Hamid Abulung di hadapannya. Kalau begitu, baiklah, dan mungkin juga ajalku sudah dekat, kata Syekh Abdul Hamid Abulung. Saya sebagai Sultan dan mewakili seluruh rakyat di sini mengucapkan maaf dan ampun, serta terima kasih yang setinggi-tingginya atas pengertian Tuan Syekh Abdul Hamid atas semua masalah ini, ucap Sultan. Mengenai saat-saat terakhir dari wafatnya Syekh Abdul Hamid ini, ada beberapa riwayat, antara lain. Sebelum ajalku tiba, aku memohon kepada Sultan untuk menunaikan satu permintaanku yang terakhir, ucap Abdul Hamid kepada Sultan. Apakah permintaan Tuan Syekh itu? Tanya Sultan. Aku mohon kepada Sultan untuk membuatkan untukku satu kamar kecil yang cukup untuk sholat dan berbaring serta menghadap ke kiblat. Kemudian buatkan aku sebilah senjata yang mirip sakin, yaitu senjata khas Bugis, yang mana senjata itulah nanti yang akan ditusukkan ke pergelangan tangan kiriku. Dan bila sesudah ditusuk, maka tinggalkan aku dalam kamar tersebut sendirian dan kuncilah dari luar. Biarkanlah aku di dalam kamar itu selama 3 hari 3 malam. Setelah itu, hendaklah Sultan sendiri yang membuka kamar itu, dan tolong jangan ada yang membuka kamar selain Sultan, minta Syekh Abdul Hamid kepada Sultan. Apa-apa yang Tuan Syekh pinta akan dikabulkan, jawab Sultan. Setelah semua permasalahannya sudah jelas, aku mohon untuk pulang, dan apabila semua permintaanku sudah tersedia, maka beri kabar. Maka aku akan datang segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ucap Syekh Abdul Hamid serta meninggalkan tempat itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab Sultan. Beberapa hari kemudian dipanggillah Syekh Abdul Hamid untuk datang ke istana dan diberitahu
bahwa semua permintaannya kepada Sultan sudah dipersiapkan. Maka berangkatlah Syekh Abdul Hamid ke istana. Sesampainya di istana, ternyata Sultan dan beberapa pejabat kerajaan sudah menunggunya. Kemudian Sultan mengatakan bahwa semua permintaannya sudah dapat dikabulkan serta sudah dipersiapkan. Tanpa banyak berbicara, masuklah Syekh Abdul Hamid ke dalam kamar berada di belakang istana yang sudah dipersiapkan oleh Sultan. Sesampainya di dalam kamar itu, ia sholat sunat 2 rakaat. Tak lama kemudian, masuklah seorang petugas kerajaan yang sudah dipersiapkan Sultan untuk menusuk pergelangan tangan Syekh Abdul Hamid Abulung. Setelah menjalankan tugas, pengawal kerajaan itu keluar kamar dan menguncinya di luar. Setelah berlalu 3 hari 3 malam, datanglah Sultan yang diiringi oleh beberapa pejabat kerajaan untuk membuka pintu kamar tempat Syekh Abdul Hamid berada. Setelah kunci dibuka, ternyata apa yang mereka saksikan di luar dugaan mereka. Semua dinding yang ada di kamar itu bertuliskan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah berwarna merah, dan tulisan tersebut berasal dari darah yang keluar dari urat nadi di pergelangan tangan kiri Syekh Abdul Hamid. Sedangkan Syekh Abdul Hamid sendiri telah meninggal dunia dalam keadaan tersungkur, bagaikan orang yang sedang bersujud dalam salat. Menurut hikayat yang lainnya, Syekh Abdul Hamid berucap kepada Sultan, jika Sultan ingin melenyapkannya atau menghabisi nyawanya, haruslah dengan senjata yang berada di dinding rumahnya dan menancapkannya dalam lingkaran yang ditunjukkan di belikatnya. Maka Sultan menuruti apa-apa yang disarankan oleh Syekh Abdul Hamid. Namun, sebelum melakukan itu, semua ia minta waktu kepada Sultan untuk mengerjakan sholat sunat 2 rakaat. Setelah Syekh Abdul Hamid sholat 2 rakaat, senjata yang telah disiapkan tersebut ditusukkan di tempat yang sudah ditunjukkannya. Maka memecarlah darah segar dari situ. Yang sangat aneh dan mengagumkan adalah bahwa ceceran darah segar Syekh Abdul Hamid tersebut bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Suasana menjadi hening. Hadirin menyaksikan kepergian Syekh Abdul Hamid ke alam yang sejati. Kemudian dilaksanakanlah penyelenggaraan jenazah Syekh Abdul Hamid dan ia dimakamkan di tepi sungai Martapura, Desa Abulung, Martapura, Kalimantan Selatan. Konon, menurut tuturan cerita, sebagian ceceran darah yang keluar dari tubuh Syekh Abdul Hamid tersebut mengalir hingga ke tempat di mana jasadnya akan dikebumikan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kawan-kawan menakib, penggal cerita ataupun menakib dari Syekh Abdul Hamid Abulung. Terima kasih telah bersedia mendengarkan ataupun menonton video yang kami upload. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.